genep5.id media genep5.id. Yo, what's up? Salam sejahtera untuk kita semua ya, dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dari Studio 65 Bandung, selamat datang lagi dan selamat mendengarkan ya sebuah persembahan kecil dari saya Abuy dalam program Damai Bersama Abuy di channelnya genep5.id. Buat kamu yang mungkin lagi dengerin ini dan lagi ada di perjalanan pulang kuliah atau kerja, lagi asik rebahan di kamar, lagi nongkrong di pojokan suatu kafe, atau mungkin lagi di tempat kerja. Izinin Abuy buat nemenin sebentar ya. Abuy pengen ngobrolin beberapa hal yang mungkin lagi relate buat teman-teman semua. Dan mungkin juga topik ini tuh nggak akan pernah ada habisnya. Intinya tentang mau kemana arah ini? Apa maknanya semua ini? Pertanyaan ini tuh simple sih kedengerannya, tapi gak tahu kenapa ya, rasanya kayak berat. Apalagi buat kita yang lagi ada di usia transisi, kuliah lagi setengah jalan, atau mungkin baru lulus, atau baru diterima dan ngalamin yang namanya kerja ya. Hidup tuh rasanya kayak game, tapi bedanya kita gak dikasih buku panduan. Nah, pernah gak sih entah kamu lagi bengong tengah malam, scroll medsos, di sela kesibukan aktivitas, atau di waktu istirahat, lalu tiba-tiba terlintas di pikiran teman-teman dan suara dalam hati yang bikin muncul pertanyaan kayak, aku tuh hidup buat apa sih? Apa tujuanku sebenarnya? Terus, kenapa aku ngerasa kosong? Padahal dari luar hidup kelihatannya baik-baik aja. Pasti sih, Abu yakin di antara kalian hampir semua pernah ngalamin itu. Tapi tenang aja, kamu gak sendirian kok. Fase ini kadang biasa disebut quarter life crisis. Fase dimana kita berada di persimpangan, terus kita tuh bingung harus pilih jalan yang mana. Takut salah langkah, tapi juga takut ujungnya bakal cuma diem di tempat. Coba deh, dari kecil kita tuh udah kayak dikasih skrip kehidupan. Kayak dimulai dari sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, terus pensiun. Alurnya tuh kayak rapi gitu kan, lurus-lurus aja. Tapi seringkali, jujur aja deh ya, hati nggak ikut di dalamnya. Dan banyak dari kita ngejalanin itu tanpa sempat nanya ke diri sendiri, apakah ini yang gue mau? Atau cuma sekedar template yang diwarisin orang tua dan masyarakat? Nih, Abuy punya contoh ya. Ada seseorang yang bisa dibilang anak kebanggaan keluarga lah ya. Dia bisa menempuh pendidikan tinggi di salah satu kampus yang cukup ternama. Sekilas mungkin jalan karir dan hidupnya bakal baik-baik aja. Ya kalau minjem istilah umumnya sih mapan lah ya. Tapi gimana loh kalau di sela-sela hati dan pikirannya bilang gini, kayaknya ini bukan hidup aku deh. Selama ini aku jalanin semua ini cuma karena takut ngecewain orang tua. Nah, satu contoh itu tuh dalam pengembangan diri sebenarnya ada teorinya loh. Teori pengembangan diri bilang hal ini nyambung ke konsep self-determination theory. Menurut Desi dan Ryan, ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu autonomy, yang berarti kebebasan milih jalan sendiri. Nah, yang kedua yaitu competence, yang berarti merasa mampu. Nah, yang ketiga yaitu relatedness, yang berarti merasa terhubung dengan orang lain.
Bayangin aja, kalau kita hidup cuma buat menuhin ekspektasi aja, tanpa otonomi, ya wajar aja sih kalau lama-lama kita tuh bakal ngerasa kosong. Ya kayak jalan di kesunyian hati gitu. Di sisi lain, ada juga orang yang memilih untuk keluar jalur. Abuy pernah kenal sama seseorang yang habis lulus SMA, dia malah ngambil gap year. Dia kerja serabutan, kadang jadi barista, kadang ikut komunitas kreatif. Orang-orang sekitar banyak yang nyinyir loh. Ngapain sih buang waktu? Harusnya kuliah dong biar jelas masa depan. Tapi dari proses itu, dia nemuin passion di dunia kreatif. Dia ketemu komunitas yang bikin dia ngerasa plong, ngerasa jadi lebih hidup. Dan hal yang bikin dia tahu apa tujuannya dari hidup ini, dia bilang, ternyata gagal nyobain hal baru itu jauh lebih enak daripada sukses ngerjain hal yang nggak aku suka. Kalau teori Ikigai dari Jepang bilang, konsep menemukan makna hidup di titik pertemuan antara apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa dihargai orang lain. Dan buat nentuin itu, emang butuh proses coba-coba. Jatuh bangun harus jadi cemilan sehari-hari, dan keluar dari zona nyaman itu mutlak. Kamu lagi dengerin program Damai bersama Abuy. Makna hidup juga nggak selalu tentang karir atau prestasi loh. Ada juga yang nemuin lewat hal-hal yang sifatnya lebih dalam spiritual, atau lewat kontribusi sosial, atau ketika seseorang merasa hidupnya lebih bermakna, itu bukan karena jabatan atau uang loh, tapi karena dia bisa merasa berguna buat orang lain. Dan mungkin juga itu sejatinya makna dari sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Misalnya, Abuy pernah baca berita tentang relawan bencana. Mereka kerja tanpa dibayar loh, tidur seadanya, jauh dari kata nyaman. Tapi mereka bilang, aku ngerasa hidupku akhirnya punya arti yang dalam karena aku bisa menolong orang lain. Kalau dari sisi teori pengembangan diri, ini nyambung sama teori logoterapi dari Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Dia bilang, manusia bisa bertahan dalam penderitaan kalau punya meaning. Entah itu lewat cinta, kerja yang bermakna, atau bahkan sikap menerima penderitaan itu sendiri. Nah, buat Frank, pertanyaan hidup itu bukan apa yang aku harapin dari hidup, tapi apa yang hidup harapin dari aku. Nah, coba aja, kalau kita punya alasan sekecil apapun buat melangkah, hidup ini akan selalu punya makna. Dan buat kita nih, anak-anak zaman sekarang, tantangannya jauh lebih beda lagi loh. Sosial media itu udah bikin semua orang kayak lagi lomba. Siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih bahagia, siapa yang lebih glowing. Kita terus scroll hampir tiap waktu. Lihat orang umur 21 udah punya bisnis, umur 23 udah keliling dunia, umur 25 udah punya rumah. Terus kita mikir, kok aku masih gini-gini aja ya? Tapi sebenarnya nih ya, ada yang jarang kelihatan di timeline. Ya, itu sisi kosongnya. Bagian saat mereka memamerkan pencapaian lagi berada di fase hampa. Banyak kok dari mereka juga yang sebenarnya lagi overthinking, lagi bingung, lagi nanya hal yang sama. Sebenarnya gue bahagia gak sih? Gue hidup buat apa sih? Disinilah pentingnya yang disebut grow mindset. Jadi, hidup itu bukan soal siapa yang lebih cepat sukses, tapi soal berproses, belajar dari kegagalan, dan percaya bahwa diri kita bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi jangan gampang percaya kalau hidup orang lain selalu lebih berwarna. Kita semua lagi sama-sama nyari kok. Jadi, apa sebenarnya makna hidup? Nggak ada jawaban tunggal dan absolut sih. Karena tiap orang kan punya jalannya masing-masing ya. Ada yang nemu lewat kerja,
Ada lewat keluarga, ada lewat perjalanan spiritual, ada lewat kontribusi sosial, dan yang paling penting nih ya, keberanian untuk mencoba hal baru. Jadi kalau kamu hari ini ngerasa kosong, itu bukan tanda karena kamu gagal kok. Itu justru tanda kalau kamu lagi dikasih ruang buat nyari isi. Dan pencarian ini gak harus buru-buru. Karena hidup itu bukan soal lomba cepet-cepetan kan, tapi apa? Ya, sebuah perjalanan panjang. Yuk kita coba tanya ke diri sendiri, hal kecil apa yang udah bikin kamu ngerasa jadi hidup? Bisa sesimpel ngobrol tulus sama temen misalnya, bikin karya kecil, atau sekedar ngelakuin sesuatu yang bikin kamu bangga sama diri sendiri. Dan dari potongan itulah makna hidup biasanya lahir. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi ada di persimpangan, lagi bingung sama tujuan, santai, ambil nafas, jalan pelan-pelan. Makna hidup nggak akan muncul sekaligus, tapi pelan-pelan, lewat pengalaman. Selalu ingat kata Viktor Frankl, selama kita punya alasan sekecil apapun buat terus melangkah, hidup ini akan selalu punya arti. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin Abuy di episode kali ini. Dan kalau kamu punya cerita tentang pencarian makna hidup, boleh kok sini coba share. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi obor kecil buat orang lain yang lagi nyari jalan di belantara kehidupannya. Oh iya, sebelum undur diri nih, Abuy ingetin ya, jangan lupa untuk pantengin dan follow akun media sosial kami di Instagram dan di TikTok. Hanya di @genep5id ya. Dan yang paling penting, subscribe YouTube channel kami. Saya Abuy, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih udah dengerin dan ingat, tetap jaga semangat dan energi positif dari dirimu. Tebar terus senyum itu dimanapun dan kapanpun. Sampai ketemu di episode menarik berikutnya. Genep5.id Media Genep5.id